Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sandy Aryadita dengan NPM 2478263. Oke, di video kali ini saya akan membuat tugas video yaitu NetMiko dan YAML. Nah, jadi di sini kita akan mengerjakan relaxation 5, yaitu tujuannya memahami perbedaan Paramiko dan NetMiko, menggunakan YAML untuk menyimpan informasi perangkat, lalu mengintegrasikan YAML dengan script Python berbasis NetMiko. Lalu di sini ada Paramiko umum digunakan untuk koneksi SSH ke perangkat lain. Tidak punya fitur khusus untuk perangkat jaringan. Perintah harus diketik manual, output harus di parsing sendiri. Lebih fleksibel jika digunakan untuk mengakses server umum. Lalu di sini ada Paramiko vs NetMiko. Nah, untuk Paramiko ini umumnya digunakan untuk sebuah koneksi SSH ke perangkat lain. Tidak punya fitur khusus untuk perangkat jaringan. Perintah harus diketik manual, output harus diperpanjang sendiri. Lebih fleksibel jika digunakan untuk mengakses server umum. Lalu untuk NetMiko sendiri, NetMiko dibangun atas Paramiko dikhususkan untuk perangkat jaringan. Tersedia driver bawaan untuk berbagai perangkat jaringan. Lebih ringkas untuk tugas-tugas yang terkait dengan perangkat jaringan. Nah, di sini ada sebuah perbedaan kode dari Paramiko dan NetMiko. Ada dua kode perbedaan ya di sini yang bisa kita lihat. Nah, ke kode pertama perbedaan Paramiko dan NetMiko di sini ya. Untuk pertama-tama di sini kenapa dia adanya cuma import dan Paramiko? Karena ya Paramiko. Nah, di bagian form NetMiko import connect header. Kenapa ada NetMiko? Ya karena NetMiko. Lalu untuk IP ya sesuaikan saja. Nah, di bagian host username password ini sudah berbeda. Karena kalau di bagian Paramiko itu dia di sini masih menggunakan dia sudah menggunakan YAML, dan si device dari NetMiko tersebut dia masih menggunakan dari JSON seperti ini. Nah, jadi perbedaan di bagian JSON juga di bagian NetMiko masih menggunakan JSON, jika kalau Paramiko menggunakan YAML. Seperti itu sih ya untuk pendapat saya. Mohon maaf kalau kurang ya. Lalu di exercise pertama di sini initial configuration menggunakan lab yang sama dengan minggu lalu, PyNF, installed, syslog dan installed. Berarti kita di sini menggunakan minggu ketiga dan minggu keempat. Minggu ketiga itu kita menginstal PyNF, lalu yang minggu keempat itu syslog ya. Nah, di sini adalah gambaran topologi saya. Nah, kenapa saya berikan seperti ini? Karena ini saya menandakan karena pertama kali membuat tugas ini itu kita itu PyNF ya. PyNF itu ada di minggu ketiga. Nah, dan ini adalah topologi dari minggu ketiga. Nah, di minggu keempat kita masih disuruh menggunakan topologi ketiga karena kita masih menggunakan PyNF. Nah, ini lanjut ke bagian syslog. Nah, sekarang di bagian tugas ke minggu ke-6 ini kita itu menggunakan NetMiko dan YAML. Nah, di sini masih menggunakan topologi ke minggu ketiga seperti itu. Nah, di sini lalu pastikan setiap perangkat NAC telah dikonfigurasi dan memiliki IP address yang valid. Konfigurasi SSH pada switch maupun router sudah ya. Jangan lupa untuk mengaktifkan syslog sehingga log perubahan konfigurasi tercatat. Sudah. Lalu kita lanjut saja ke bagian exercise kedua. Untuk di bagian exercise kedua di sini konfigurasi switch dan router dengan NetMiko. Di bagian sini install NetMiko pada NAC ya. Lalu pastikan NAC telah terhubung ke internet. Install NetMiko menggunakan pip. Nah, di sini saya beritahu ya sedikit ya untuk bagian penginstalannya itu menggunakan perintah seperti apa. Di sini saya tidak menginstalnya karena saya sudah menginstal sebelumnya ya. Nah, di sini saya hanya mengetikkan saja. Jadi kita di sini menggunakan pip install NetMiko. Nah, seperti ini ya. Seperti ini adalah untuk kita menginstal NetMiko ya. Berhubung saya di sini sudah, jadi kita mungkin skip aja. Selanjutnya di sini oh ya, kita ini tadi belum ya. Pastikan NAC terhubung ke internet. Untuk melihat NAC terhubung ke internet itu bagaimana, teman-teman? Kalian cek di sini
Udah itu kalian ping 888. Nah seperti ini. Kalau berhasil berarti tandanya kalian sudah terhubung ke internet. Nah kita coba lagi ya, ping untuk router 192.168.10.1. Oke, berhasil ya. Coba kita ping lagi untuk switch, ping 192.168.10.3 kalau nggak salah ya, 222. Oke, berhasil ya. Nah setelah itu kita membuat script Python dengan NetMiko dan Python 3.9 atau lebih, NetMiko conf. Nah ini adalah nama ininya ya, nama apa namanya, pembuatan file nanonya. Nah untuk mengkonfigurasinya di sini kita menggunakan perintah membuat VLAN, diperintahkan membuat VLAN 10. Lalu untuk di bagian router mengaktifkan interface loopback 0. Oke, langsung saja ya. Di sini kita masuk ke tampilan. Kita sedikit perbesar aja ya, sedikit perbesar. Nah di bagian sini kita langsung cara ngetesnya itu kita menggunakan, kita masuk dulu aja ya, kita cek dulu NetMiko bukan ya, con.py. Nah ini adalah gambaran milik saya ya. Jadi di sini saya masih menggunakan JSON dari berarti kalau JSON tadi kita masih menggunakan NetMiko ya. Nah karena tugasnya kan di sini masih NetMiko ya, jadi kita menggunakan JSON. Oke, JSON itu menggunakan NetMiko ya. Selanjutnya kita lihat konfigurasi. Di sini ada router dan switch. Sesuaikan saja dengan IP yang kalian miliki. Di sini IP saya yaitu untuk routernya 192.168.10.1, untuk switchnya 192.168.10.2. Oke, langsung aja kita Ctrl X saja. Oke, kita jalankannya teman-teman menggunakan perintah Python 3. Nah, berjalan ya dengan lancar di sini. Untuk output router di sini bisa kita lihat konfigurasi terminal, lalu interface loopback 0 dengan IP address 10.001.255.255.255.255. Lalu ada N langsung keluar deh ya. Lalu output switch yaitu ada konfigur terminal, VLAN 10, name VLAN 10 N. Oke. Di sini sudah ya, perintah 2 ini sudah. Lalu introduction to YAML. YAML adalah format data yang human readable, digunakan dalam network automation seperti jadi YAML ini kayak lebih mudah aja ya untuk dipahami oleh manusia seperti itu kan. Lalu mudah dibaca juga atau mudah ditulis, cocok untuk struktur data seperti list dan dictionary seperti itu. Lalu mendefinisikan alur kerja otomatisasi dan dataset, misalnya data VLAN ya yang seperti saya jelaskan tadi ya, kode-kode tadi. Oke, mungkin di sini kita lewatkan saja. Nah ini ada perbedaan YAML dan JSON lagi ya, padahal tadi saya sudah memberitahu ya di bagian atas YAML dan JSON itu di bagian NetMiko dan apa tadi, NetMiko sama Paramiko. NetMiko sama Paramiko itu sudah berbeda ya isinya. Nah, YAML in Python untuk membaca dan parsing file YAML pada program Python menggunakan library PyYAML. Contoh kodenya seperti ini ya teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut ke exercise 3, menyimpan informasi router dalam file YAML. Membuat sebuah file device YAML berisi informasi utama dari router seperti di bawah. Oke, membuat Python. Kita langsung sini lagi dulu ya. Di bagian ini kita itu membuat
device ya. Berhubung kita sudah membuat, langsung aja kita masuk device.yaml. Nah, isi miliknya saya seperti ini. Ada device type Kiko iOS, lalu hostnya dengan IP router Pak, IP router 192.168.10.1 dengan username, password, secret. Sama ya untuk di bagian switch juga seperti itu. Nah, mungkin untuk di bagian file YAML ini seperti ini aja ya, simple. Oke, selanjutnya yaitu membuat Python script untuk mengakses router menggunakan file YAML dari mengirimkan sebuah perintah sederhana YAML conf.py. Kita membuat lagi ya, nano YAML conf.py. Oke, nah seperti inilah ya kode milik saya. Di dalamnya ada IP router saja, lalu ada VLAN 100 dengan NAND VLAN 100. Oke, kita di sini sudah ada kodenya, langsung aja kita keluarin dulu. Nah, di sini apa nih? Pastikan library PyYAML telah terinstall ya, sudah ya. Lalu exercise keempat, konfigurasi seluruh perangkat dalam file YAML. Tambahkan informasi perangkat switch pada file device YAML, modifikasi YAML conf.py pada exercise sebelumnya. Sedemikian sehingga semua perangkat yang terdaftar pada YAML dapat dikonfigurasi, mengaktifkan interface loopback 100 dan switch membuat 100. Oke, di sini kita langsung aja jalanin, yaitu menggunakan perintah Python lagi ya, Python 3 dengan perintah YAML conf.py. Nah, di sini bisa kita lihat ya, untuk router dia mengaktifkan loopback nih, loopback ya, loopback 1, loopbacknya. Lalu untuk di bagian switchnya itu kita bisa lihat adanya VLAN 100 dan name VLAN 100. Nah, di sini mungkin kalau untuk perintah-perintah di exercise sudah selesai ya. Nah, pertanyaan ini yaitu tugas dari laporan praktikum yang kita buat di logbook. Nah, mungkin sekian tugas dari video kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.